Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali jawabnya teman-teman. Apa kabar semuanya? Miss Ella harap teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia. Begitu juga dengan keluarga teman-teman di rumah, yang pastinya selalu dalam lindungan Allah SWT. Oke, hari ini Miss Ella seneng banget. Kenapa? Karena Miss Ella bisa ketemu kalian di rumah, bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita lagi walaupun kita terbatas dengan layar ya. Oke, teman-teman seneng gak ketemu Miss Ella lagi? Yeay! Oke, hari ini Miss Ella mau sharing cerita tentang suatu bulan yang sedang kita jalani sekarang. Kita kedatangan tamu nih teman-teman, tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang penuh berkah. Kira-kira siapa ya tamunya? Ada yang tahu nggak? Masya Allah, semangat sekali teman-teman jawabnya. Gak ada lemes-lemesnya banget. Oke, betul banget. Kita saat ini seluruh umat muslim di dunia sedang kedatangan tamu yang istimewa sekali. Seluruh umat muslim di dunia sedang bersuka cita karena datangnya bulan Ramadan. Good. Nah, hari ini topik yang Miss Ella mau bicarakan, yang Miss Ella mau sharing adalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, yaitu tentang Ramadan ceria. Nah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sharing hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa Al-Fatihah juga tilawah. Oke, kita baca doa sama-sama ya. Dimulai dari Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, selanjutnya dilanjutkan dengan pembacaan tilawah dari teman-teman kalian nih. Siapa ya kira-kira? Tilawahnya nanti adalah surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185. Oke, kita langsung saja. Teman-teman boleh ikuti di rumah ya. Boleh sambil ikuti, sambil baca di rumah bareng teman kalian ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin
أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Masya Allah, terima kasih dua kakak beradik Aisyah dan Arsya. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala juga rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, masih ingat gak tadi teman-teman lagu di awal tadi? Yang ini nih, Marhaban ya Ramadan. Ada yang tahu artinya apa? Artinya adalah selamat datang bulan Ramadan. Nah sekarang nih ya, misalnya mau tanya, kira-kira teman-teman pernah dengar kata selamat datang, atau misalnya ada orang lain yang mengucapkan selamat datang ke teman-teman itu biasanya saat dimana? Betul, bisa jadi saat teman-teman di restoran, ketika teman-teman masuk selamat datang, atau misalnya ketika teman-teman pergi ke hotel. Nah, ketika teman-teman masuk pasti ada yang mengucapkan selamat datang. Itu artinya apa? Berarti itu sebagai bentuk teman-teman nih dihormati sebagai tamu yang datang ke restoran ataupun hotel tadi. Nah, kenapa di bulan Ramadan ini kita juga bilang selamat datang bulan Ramadan? Karena Ramadan adalah tamu yang istimewa, tamu yang agung. Maka sudah sepantasnya kita menyambutnya dengan ceria dan penuh kegembiraan. Wah, misalnya, kenapa sih kita harus menyambut Ramadan dengan sukacita? Nah, tentu dong harus. Kenapa? Karena nih, yang pertama, Ramadan itu adalah bulan yang penuh pahala. Ibaratnya saat ini Allah sedang melimpahkan banyak pahala, melipat gandakan banyak pahala dari ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Terus yang kedua, saat ini di bulan Ramadan itu Allah sengaja mengunci setan-setan supaya nggak mengganggu manusia dalam beribadah. Nah, supaya Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa beribadah. Terus yang ketiga, di bulan Ramadan ini juga terdapat satu malam yang luar biasa. Ada yang tahu malam apa? Ya, malam Lailatul Qadar, di mana umat muslim, orang-orang soleh akan berlomba-lomba untuk beribadah, beramal baik agar bisa mendapatkan malam yang agung itu. Karena Rasulullah pernah bilang bahwa ketika kita mendapatkan malam tersebut, insya Allah dosa-dosa kita yang telah kita lakukan akan diampuni oleh Allah. Selanjutnya, yang keempat adalah bulan Ramadan ini, terutama ibadah puasa, adalah ibadah yang paling istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa setiap amal kebaikan memiliki balasan pahala 10 kali lipatnya sampai 700 kali lipatnya kecuali ibadah puasa. Karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku yang akan membalasnya, memberikan pahalanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, maksudnya adalah pahala puasa itu memiliki tempat tersendiri di sisi Allah. Nah, dan Allah pasti akan memberikan balasan yang setimpal. Miss, aku kan masih anak-anak, boleh dong aku nggak puasa? Tunggu dulu. Kalian walaupun masih anak-anak, kalian tetap harus berlatih berpuasa agar terbiasa. Kalian gak mau kan ketika nanti kalian sudah dewasa, sudah balik, ketika menjalankan ibadah puasa terus masih gak kuat, masih gak tahan untuk bisa menjalankannya. Nah, udah ada nih beberapa dari teman kalian yang mau share tentang pendapat mereka tentang bulan Ramadan, juga bagaimana perasaan mereka di bulan Ramadan tahun ini. Kita lihat yuk. I think Ramadan is the best time of year because in Ramadan I can gather with my family, fasting, sahur, tilawah, and salat together. And only in Ramadan Allah will grant our wish and full of mercy. Bulan Ramadan itu kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Puasa adalah menahan rasa lapar dan haus dan juga hawa nafsu dari subuh sampai maghrib. Di bulan Ramadan kita juga melaksanakan sholat tarawih. The first thing I think about Ramadan is fasting. The first thought that comes to my head is you get hungry and thirsty for a long day. I'm fasting now. I'm very exciting because this is my first Ramadan experience. Ramadan itu kita diwajibkan puasa 1 bulan penuh dari subuh sampai maghrib. Guys, tahu nggak puasa itu apa? Puasa itu adalah tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh muntah dengan sengaja. Ada lagi loh guys, yang tidak boleh adalah tidak boleh marah dan tidak boleh berkata kasar. Tapi kita harus sabar. Ramadan itu punya keistimewaan, yaitu kalau kita berbuat baik, kita akan mendapat pahala yang berlipat-lipat. Dan kalau kita tidur, tahu nggak guys? Kita dapat pahala. Enak kan guys? Tapi tidak boleh sering-sering tidur. Jadi kita harus perbanyakkan beribadah dan beramal. In Ramadan is a special month when the doors of paradise being opened. And it makes special because the Quran came down to the Prophet Muhammad. I'm happy Ramadan is coming, the month of blessing, of forgiveness, full of memory. Let's prepare our mind, body, and soul for the holy month. May Allah accept our fasting and prayer. This year Ramadan is very different because Corona spreading and social distancing. So we cannot set tarawih prayer with our friends. We cannot eat with our friends. So yeah, this is very different. And my feelings is I'm very sad.
I'm very happy during Ramadan. It's hard because I have to stay at home, cannot go to masjid for praying. But this is still my best Ramadan. Saya sangat suka Ramadan karena semua kegiatan dilakukan bersama keluarga. Aku sangat senang karena aku bisa sahur dan berbuka puasa dengan keluarga. Aku juga memasak masakan yang aku suka. Ada kolak, cendol, es buah, dan masih banyak yang lainnya. Di bulan Ramadan, aku juga senang karena bisa sholat tarawih di masjid. Tapi sekarang aku sholat tarawih di rumah karena lagi ada virus corona. Stay at home, safe and healthy ya friend. I feel happy in Ramadan because I can fast. I'm not allowed to eat and drink during the daytime. So I can feel how other people cannot eat. So that's why Allah gives us Ramadan. Ramadan Mubarak everyone! Wah, Masya Allah, ternyata walaupun di rumah aja, teman-teman tetap semangat dan gembira menyambut bulan Ramadan. Walaupun di tengah kondisi yang sekarang ini ya, yang ada virus corona sehingga membuat kita harus tetap di rumah aja, ternyata teman-teman tetap semangat. Alhamdulillah. Nah, sekarang misalnya mau tanya nih sama teman-teman, Ramadan kali ini puasanya teman-teman diisi dengan kegiatan apa aja sih? Apa? Sholat? Good. Sholat. Mengaji? Masya Allah, mengaji. Terus selanjutnya belajar? Masya Allah, good. Apa? Main game? Nonton TV? Aku tidur aja, Miss. Apa? Tidur aja. Wah, sayang sekali ya. Alangkah baiknya ketika di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh rahmat ini, kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang positif, yang baik. Nah, biar teman-teman lebih semangat nih puasanya. Teman-teman tahu nggak? Bukan cuma manusia aja loh yang puasa, tapi binatang, hewan pun juga berpuasa. Bisa kasih lihat nih. Nah, tadi Miss Ala sudah bilang bahwa bukan cuma manusia loh yang puasa, melainkan juga hewan. Nah, sekarang Miss Ala mau kasih tahu nih, hewan apa saja sih yang puasa? Oke, kita lihat ya. Nah, di sini Miss Ala sudah ada 2 gambar hewan. Ada hewan apa aja di sini? Tuh, ada hewan buaya. Lalu juga ada beruang. Oke, kedua hewan ini juga berpuasa. Tapi puasanya seperti apa? Kita lihat. Nah, untuk buaya biasanya dapat bertahan hidup tanpa makan dan minum selama beberapa bulan. Dalam beberapa kasus ekstrim, misalnya sulit untuk menemukan makan atau minum, buaya bisa bertahan hidup selama 3 tahun lamanya puasa tanpa makanan. Lalu kalau beruang gimana? Oke, beruang mampu bertahan hidup tidak makan dan minum selama 10 minggu atau kurang lebih 3 bulan. Wah, Masya Allah ya, mereka kok bisa sekuat itu ya? Kok mereka bisa kuat menahan untuk tidak makan dan minum selama itu 3 bulan, 3 tahun. Coba teman-teman bayangin, kalau kita nih puasanya 3 bulan atau bahkan 3 tahun, kira-kira kuat nggak? Kuat nggak teman-teman? Ya, untuk puasa beberapa hari aja, selama beberapa jam aja kita udah lapar, bener nggak? Siapa yang kayak gitu? Ayo. Nah, makanya kita masa kalah sih sama buaya sama beruang ini? Mereka bisa bertahan loh. Tapi kenapa ya mereka kok bisa ya? Nah, itu adalah sebagai tanda bahwa puasanya sebagai bagian kasih sayang Allah.
Jadi walaupun mereka berpuasa, Allah tetap memberikan kasih sayangnya dengan tetap memberikan kekuatan kepada mereka, kemampuan untuk mereka untuk tetap bertahan hidup. Tetap loh Allah memberikan kasih sayang kepada mereka. Ya pastinya nanti Allah juga kan yang memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Nah, oke. Selanjutnya, misalnya ada gambar apa ya? Oke, ini dia. Apa? Ayam? Iya betul, ayam. Kira-kira ayam yang mengerami telurnya, ayam apa ya? Ayam jantan atau betina? Betul sekali, ayam betina. Ayam betina ini juga puasa loh teman-teman. Ayam betina melakukan praktik puasa kurang lebih 21 hari setiap kali mengerami telurnya. Jadi dengan berpuasa, suhu badan ayam akan meningkat sehingga telur ayam dikerami dapat menetas menjadi anak-anak ayam. Coba bayangin, kalau misalnya si ayam betina ini nih, si ibunya ini, ayam betina ini, seharusnya dia mengerami telurnya, tapi dia malah misalnya pergi-pergi, jalan-jalan, makan dan minum seenaknya. Kira-kira telurnya akan jadi anak ayam nggak? Kira-kira telurnya akan menetas nggak jadi anak ayam? Tentu tidak. Tapi si ibu ini, si ayam betina ini, dia sabar menunggu, nggak makan, nggak minum, nggak jalan-jalan, agar bisa telur yang dieraminya bisa menetas. Sabar ya ayam ya. Iya, ternyata bersabar itu perlu saat puasa. Ya, seperti ayam betina ini, kita nggak boleh kalah. Saat puasa pun kita harus bersabar. Bersabar untuk tidak makan, bersabar untuk tidak minum, bersabar untuk tidak marah-marah. Oke, ya ada satu gambar lagi. Kita lihat hewan apa ya? Nah, kita lihat ini gambarnya. Kok ada beberapa macam ya? Ada telur, ada ulat, ada pupa atau kepompong, lalu ada kupu-kupu. Kenapa ya? Jadi hewan mana ini yang puasa ya? Telurnya, ulatnya, atau kupu-kupunya yang puasa? Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah pernah pelajari hal ini, bahwa kupu-kupu atau ulat ini adalah hewan yang mengalami metamorfosis. Teman-teman tahu nggak ulat itu kerjanya apa sih? Saat di pohon dia apa? Sukanya apa? Suka makan daun kan? Iya, jadi si ulat ini sebelum berubah menjadi kepompong, dia hobinya makan aja, makan daun sampai perutnya gendut, sampai perutnya buncit. Terus karena dia udah kekenyangan, kekenyangan. Nah, itu sudah waktunya untuk dia untuk berpuasa. Jadi sebelum berubah menjadi hewan yang cantik, hewan yang lebih baik, yaitu kupu-kupu, ulat perlu berpuasa dengan menjadi kepompong atau pupa kurang lebih selama 14 hari. Gitu. Jadi puasanya ulat ini yang bisa kita pelajari adalah puasa membuat makhluk lebih baik. Ya, coba teman-teman lihat kupu-kupu. Bentuknya lebih indah kan? Lebih bagus kan? Dan bahkan kupu-kupu ini dia nggak lagi bukan makanin tanaman, tapi justru dia membantu tanaman untuk bisa berkembang biak, untuk bisa bertumbuh. Oke? Wah,
Tadi, misalnya tadi sudah sebutin hewan apa saja, ayo. Masih ingat? Tuh, ada beruang, ada buaya, lalu ada ayam betina, yang terakhir adalah koala. Oke, dari yang sudah Miss jelaskan tadi tentang puasa hewan, apa sih yang bisa kita pelajari ya teman-teman ya? Nah, ini sebagai tanda bahwa Allah adalah Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Allah itu memerintahkan kita nih berpuasa bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membiarkan kita kelaparan, membiarkan kita kehausan, tapi itu sebagai tanda kasih sayangnya Allah, sebagai tanda bahwa Allah ingin melatih kesabaran kita sehingga nanti kita bisa menjadi manusia lebih baik lagi. Oke? Hewan aja bisa, masa manusia kalah? Mau dong kita harus lebih baik. Siapa yang mau lebih baik dan gak mau kalah sama hewan? Oke, good. Misalnya yakin semuanya mau menjadi lebih baik. Oke, itu saja tadi mengenai puasanya hewan. Nah, sudah lihat kan teman-teman, masa kita kalah sama hewan? Kita nih manusia yang sudah Allah lebihkan dengan akalnya, harusnya sudah lebih kuat, sudah lebih mampu untuk berpuasa. Dan tentunya kita harus tetap semangat dan mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang baik dan bermanfaat, bukan malah malas-malesan. Yuk, biar lebih semangat, misalnya ada tepukan dan nyanyian nih buat teman-teman di rumah. Teman-teman yang di rumah ikutin ya. Oke, yang pertama adalah tepuk puasa. Oke, tepuk puasa. Pagi-pagi kita bangun makan sahur. Dari pagi sampai sore berpuasa. Azan maghrib terdengar, kita buka puasa. Sholat terawih jangan sampai lupa, insya Allah. Oke, yang kedua ada lagu tentang ibadah puasa. Kita nyanyi sama-sama ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ibadah puasa melatih sabar dari rasa haus dan rasa lapar, menjaga lidah berkata tak benar, menahan telinga dari yang haram didengar. Bulan Ramadan, bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Bulan Ramadan, bulan puasa, pahala puasa tak terhitung banyaknya. Bagaimana? Udah lebih semangat belum? Harus semangat dong. Nah, selanjutnya dari tadi kan misalnya selalu bilang dalam mengisi kegiatan Ramadan ini harus diisi dengan kegiatan yang baik, yang positif, yang bermanfaat, sehingga waktu yang kita miliki itu gak terbuang dengan sia-sia. Misalnya menyadari teman-teman mungkin merasa bosan karena di Ramadan kali ini kita harus stay at home, harus selalu di rumah aja kan, supaya untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita tetap sehat. Nah, misalnya mau kasih tips-tips nih buat teman-teman supaya teman-teman bisa mengisi kegiatannya dengan mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang baik, yang bermanfaat. Oke, dan yang pastinya secara garis besar kegiatan ini juga membutuhkan interaksi dengan anggota keluarga di rumah seperti ayah, ibu, kakak, atau adik, sehingga teman-teman juga menjadi lebih dekat dengan keluarga serta untuk menumbuhkan rasa kebersamaan dengan keluarga di rumah. Mau tahu tips-tipsnya apa aja? Kita lihat nih. Oke, berikut misalnya kasih tips tentang 9 kegiatan yang bisa membuat teman-teman menjadi lebih semangat menjalani Ramadan
Juga bisa meningkatkan interaksi dengan anggota keluarga agar teman-teman bisa lebih dekat, juga menumbuhkan kebersamaan di antara anggota keluarga. Yuk, kita langsung lihat. Apa ya tips yang pertama? Yang pertama adalah mendekorasi ruangan. Seperti apa sih mendekorasi ruangannya? Nih, misalnya udah punya contoh-contoh gambarnya. Karena kita sedang menjalani ibadah Ramadan, berarti dekorasi ruangannya disesuaikan dengan tema Ramadan ya. Contohnya seperti gambar yang ini, bisa buat flag yang bertuliskan Ramadan atau gambar-gambar masjid, bulan, bintang sesuai dengan kreasi kalian nih. Oke. Nah, kamu bisa mendekor ruangan dengan tema Ramadan agar dapat menyemarakan suasana Ramadan di rumah. Mendekorasi ruangan bisa dilakukan bersama-sama dengan keluarga. Tujuannya agar membuat ruangannya terasa nyaman dan dapat menunjang aktivitas saat bulan Ramadan, terutama saat beraktivitas beribadah, juga belajar. Oke, yang kedua adalah membuat jadwal kegiatan Ramadan. Nah, ada baiknya kamu membuat daftar aktivitasmu sehari-hari selama di bulan Ramadan. Kalau di gambar yang misalnya contohkan, itu untuk kegiatan sehari-hari di hari-hari di luar Ramadan. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan kegiatannya di bulan Ramadan ini. Misalnya teman-teman sudah membuat aktivitas sehari-hari dari awal teman-teman bangun tidur, ketika sahur, sampai nanti teman-teman tidur kembali di malam hari. Misalnya teman-teman mau ngisi kegiatannya setelah sahur, yaitu sholat subuh, lalu baca Quran, terus nanti ada stretching sebentar, terus nanti bisa ada waktu bermain bersama, main game. Pokoknya ada jadwal sehari-hari atau aktivitas yang teman lakukan. Nah, kenapa sih hal ini perlu untuk dilakukan? Supaya teman-teman bisa menjalani puasanya tanpa ada rasa berat. Nah, teman-teman juga bisa ajak anggota keluarga di rumah untuk membuat jadwal kegiatan Ramadan bersama. Misalnya, murojaah bersama selepas sholat maghrib berjamaah. Nah, itu salah satunya. Teman-teman bisa membuat aktivitas atau jadwal lainnya sesuai dengan idenya teman-teman. Yang ketiga adalah beribadah bersama. Oke. Seperti yang kita tahu, bulan Ramadan adalah waktunya kita untuk memperbanyak ibadah agar bisa memperoleh pahala sebanyak-banyaknya, karena Allah sedang memurahkan pahala di bulan ini. Nah, biar lebih semangat, sebaiknya lakukan ibadahnya bersama keluarga di rumah. Bisa sholat berjamaah, sholat tarawih bareng juga, terus baca Al-Quran bareng-bareng, murojaah, atau bahkan nih ada sedekah bersama untuk nanti bisa disalurkan atau diberikan ke orang lain yang membutuhkan, misalnya dalam bentuk berbagi takjil. Keren kan? Selanjutnya adalah belajar bersama. Jadi nih, walaupun sedang berpuasa, teman-teman gak boleh lemes, gak boleh patah semangat untuk tetap terus belajar. Nah, kamu bisa mengisi hari-hari Ramadanmu dengan aktivitas belajar. Biar lebih semangat, tentunya harus lebih enak ya dilakukan bersama keluarga. Misalnya membaca buku cerita. Bisa nih antara kakak sama adik atau sama ayah atau ibu, teman-teman bergantian membaca buku ceritanya. Ada yang membaca, ada yang mendengarkan. Itu salah satu contohnya ya. Kegiatan lain dalam belajar bersama nggak melulu harus membaca buku atau mengerjakan tugas sekolah. Bisa juga teman-teman belajar masak, menggambar, bermain alat musik, dan lain sebagainya. Intinya tetap mengisi dengan hal-hal yang produktif. Yang kelima adalah olahraga
bersama. Oke, puasa jangan membuat jadi malas olahraga. Kalian harus tetap menjaga tubuh agar tetap kuat dan sehat. Misalnya setelah sahur, jangan biasakan diri untuk tidur kembali. Selain akan membuat kita menjadi malas beraktivitas pada siang hari, juga nggak baik bagi pencernaan dan kesehatan. Tapi Miss, aku kan nggak kuat, pagi-pagi harus bergerak. Nah, kalau misalnya teman-teman khawatir ya kalau olahraga pagi bikin teman-teman capek atau bikin teman-teman merasa sakit dan lemes, teman-teman bisa mengatur jadwal olahraganya di sore hari menjelang berbuka puasa. Jadi teman-teman sambil menunggu berbuka puasa, teman-teman bisa lakukan dengan olahraga. Next, yang paling kalian suka, bermain bersama. Nah, aktivitas bermain ini sebaiknya nggak hanya menonton atau bermain gadget saja ya, tapi aktivitas tersebut boleh kamu lakukan, namun nggak boleh berlebihan. Ada baiknya kamu mengeksplorasi permainan lainnya. Misalnya nih, kamu bisa melakukan permainan dengan anggota keluarga di rumah, dengan kakak atau adik atau ayah atau ibu. Misalnya dengan bermain board games, main building block, main Lego, main puzzle, atau bermain peran, atau bahkan main teka-teki, main tebak-tebakan aja. Nah, bisa juga melakukan eksperimen bareng-bareng sama keluarga. Misalnya membuat slime, bikin Play-Doh, atau main cat-cat warna. Selanjutnya, yang ketujuh, ini juga merupakan yang teman-teman selalu tunggu-tunggu, yaitu menyiapkan buka puasa. Siapa coba orang yang puasa nggak nungguin buka puasa? Misalnya juga nungguin. Nah, teman-teman bisa menghabiskan waktu sambil menunggu berbuka puasa dengan menyiapkan buka puasa. Misalnya nih, ini merupakan suatu kegiatan yang juga bermanfaat nih sambil menunggu waktu berbuka puasa. Teman-teman bisa membantu ayah ibu di rumah, membantu ayah atau ibu untuk menyiapkan makanan untuk berbuka puasa. Hal-hal yang mudah aja yang bisa teman-teman lakukan. Misalnya menyiapkan kurma di piring, atau menyiapkan buah, menyiapkan minuman. Pokoknya hal-hal yang mudah yang bisa teman-teman lakukan. Oke, setelah tadi menyiapkan buka puasa bersama, selanjutnya kegiatan yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan makan bersama. Nah, manfaat makan bersama dengan keluarga adalah mampu merekatkan hubungan antara sesama anggota keluarga. Jadi, momen sahur dan berbuka menjadi momen yang selalu dinanti karena seluruh anggota keluarga bisa berkumpul dengan lengkap. Ya kan? Nah, waktu tersebut bisa teman-teman manfaatkan nih untuk saling bertukar cerita, saling curhat misalnya, atau saling berbagi inspirasi untuk bisa meningkatkan rasa kebersamaan dengan keluarga. Selanjutnya, yang terakhir adalah membuat kue lebaran. Nah, siapa nih yang sudah pernah bantu orang tuanya untuk buat kue lebaran? Oke, ini salah satu contoh kuenya, cantik ya. Nah, biasanya membuat kue lebaran banyak dilakukan di bulan Ramadan. Kamu nih bisa melakukan kegiatan ini bersama anggota keluarga di rumah. Dan tentunya saling berbagi tugas. Misalnya nih, kamu membantu hal-hal yang mudah dulu. Misalnya bantu ikut aduk-aduk adonannya. Terus atau juga bantu untuk ngambil barang-barang keperluan untuk membuat kuenya. Pokoknya hal-hal yang bisa dan mudah kalian lakukan. Contohnya lagi, misalnya tadi bantu mencetak adonan atau mengoleskan margarin ke adonan sebelum masukin ke dalam oven. Pokoknya lakukan secara bersama-sama dengan tetap didampingi oleh orang tua kalian.
Nah juga kamu bisa saling berdiskusi dengan anggota keluarga. Misalnya, kue apa ya yang mau ada di saat lebaran nanti? Kalian bisa diskusikan itu, kalian bisa rencanakan, terus nanti bisa buat bareng-bareng deh. Oke, tadi itu adalah 9 tips atau pilihan kegiatan yang Miss Ella sarankan yang bisa kalian lakukan di rumah, yang bisa membuat puasa kalian lebih semangat, juga bisa meningkatkan interaksi dengan anggota keluarga di rumah supaya lebih dekat dan juga menemukan kebersamaan di antara anggota keluarga. Nah, mungkin ada kalanya saat melakukan aktivitas bersama keluarga, ada di antara kamu yang berselisih paham atau membuat kesal sehingga menjadi bertengkar. Namun, ingatlah, puasa bukan hanya menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan hawa nafsu, menahan marah, menahan kesel, harus bisa bersabar. Nah, maka itu bersabarlah, karena di bulan Ramadan ini adalah ajang latihan kita untuk melatih kesabaran. Ingat, Allah sedang melimpahkan banyak pahalanya untuk kita. Tetaplah saling menyemangati dan memberikan apresiasi atau pujian, terutama kepada keluarga kita. Misalnya sama bunda, sama ibu di rumah. Puji bundanya, puji ayahnya, terima kasih sudah menyiapkan makanan saat aku berbuka nanti, menyiapkan makanan favoritku. Nah itu baru anak yang keren. Selanjutnya juga yang paling penting, tetaplah bersyukur. Alhamdulillah kita masih bisa menjalani Ramadan ini dengan ayah, ibu, kakak, atau adik di rumah. Nah, itu tadi beberapa pilihan kegiatan yang bisa teman-teman lakukan selama menjalani puasa di bulan Ramadan, meski harus di rumah aja. Nah, semoga kegiatan tadi bisa membantu mengatasi rasa kebosanan yang mungkin teman-teman alami dan pastinya bisa membuat teman-teman happy. Ingat, happy itu berasal dari pikiran dan juga hati teman-teman. Diri sendiri kalianlah yang bisa membuat kalian happy. You can make yourself happy. Kalau teman-teman ada ide lain selain pilihan kegiatan yang tadi Miss Ella kasih contoh atau misalnya berikan tipsnya, it's okay, nggak apa-apa. Pesannya Miss Ella, asalkan kegiatan itu adalah kegiatan yang bermanfaat, yang baik, yang positif ya. Oke, itu aja dari Miss Ella. Alhamdulillahirabbil alamin. Stay happy, stay safe and healthy, tetap bersyukur, jalani Ramadan ini dengan penuh ceria. Akhir kata, mohon maaf lahir batin. Happy Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan, bulan penuh berkah, banyak beramal, dapat pahala. Umat-umat Islam di seluruh dunia, puasa untuk Allah Ta'ala. Umat-umat Islam di seluruh dunia, puasa untuk Allah Ta'ala. Ramadan